Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi kesehatan, dan diberi segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk penonton yang masih muibin, semoga segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas eh, nasab Alawi dengan merujuk pada kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini karya seorang ulama. Nanti saya tampilkan siapa pengarangnya dan tahun berapa kitab itu dikarang serta dicetak di mana, akan saya tampilkan biar penonton membaca sendiri. Namun yang jelas kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini dikarang berdasarkan penelitian panjang terkait kitab-kitab Ba'alawi yang menyimpang, sehingga penulis tertarik untuk membuat kitab As-Sufiyah fi Hadramaut dengan alasan menjaga keahlussunahan wal jamaah ajaran Islam. Karena seperti yang kemarin kita ketahui bahwa klan Ba'alawi ternyata penganut Syiah Imamiyah. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya yang terbaru. Kemudian like video saya dan sebar video saya atau share video saya ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Yang akan saya bahas ini masih sambungan dari konten yang kemarin, di mana kemarin saya membawakan kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 79, dan ini halaman 80 yang akan saya bahas, kemudian masuk di halaman 81 dan nanti loncat ke halaman 349 sampai 354. Saya akan baca teks yang ada dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 80. Kemudian teks akan saya tampilkan berdasarkan redaksi dalam kitab tersebut supaya penonton bisa ikut membaca, kemudian kita sama-sama mengkaji tentang isi kitab yang lagi saya bahas. Halaman 80 kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Walam yastagir al-alawiyuna al-awailu bil ilmi la siyaman jadduhum Ahmad bin Isa al-Muhajir alladhi qadama Hadramauta sanah 319 Hijriah. Wa innama dakaru anibnihi Ubaidillah annahu qara'a kitaba Qutul Qulub ala muallifihi Abi Thalib al-Makki indama hajja sanah 377 Hijriah. Artinya apa? Artinya penulis kitab As-Sufiyah fi Hadramaut setelah mengkaji beberapa kitab-kitab karangan ulama Ba'alawi ini menyimpulkan bahwa kaum Alawi atau Ba'alawi awal ini tidak terkenal. Jadi Ba'alawi ini dulu tidak terkenal sama sekali karena pengetahuan mereka. Artinya bahwa Ba'alawi yang datang ke Hadramaut ini bukan orang-orang yang berilmu, karena ditemukan oleh penulis kitab As-Sufiyah fi Hadramaut dalam penelitiannya bahwa kaum Ba'alawi bukan kaum yang berpendidikan atau tidak berpengetahuan.
terutama kakek mereka yaitu Ahmad bin Isa al-Muhajir yang katanya datang ke Hadramaut pada tahun 319 Hijriah. Jadi bahwa dalam pernyataan kitab ini, Ba'alawi yang pertama kali datang ke Hadramaut ini tidak terkenal karena mereka itu bukan orang-orang yang berpendidikan. Bahkan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang diceritakan dengan cerita yang berlebih-lebihan, diunggul-unggulkan tentang keramatnya, diunggul-unggulkan sebagai tokoh ulama besar, pun tidak dikenal sama sekali. Bahkan sampai hijrahnya ke Hadramaut pun ini tidak dikenal. Artinya dongeng-dongeng ini hanya keluar dari klan Ba'alawi itu sendiri. Tidak ada satu sumber pun yang menjelaskan secara detail bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini benar-benar hijrah ke Hadramaut. Nah, ini kita temukan jawabannya bahwa Ahmad al-Muhajir di situ menyandang titel al-Muhajir. Itu kebenaran sejarahnya ini masih belum ditemukan. Bahkan penulis kitab As-Sufiyah fi Hadramaut pun mengatakan bahwa itu hanya sebuah cerita. Saya lanjut. Mereka hanya menyebutkan dari putranya Ubaidillah. Sesungguhnya Ubaidillah membaca kitab Qut al-Qulub kepada pengarangnya Abu Thalib al-Maki ketika ia menunaikan ibadah haji pada tahun 377 Hijriah. Bahkan generasi-generasi Ba'alawi ini hanya menceritakan tentang kehebatan Ubaidillah, yaitu putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang mana Ubaidillah ini hanya belajar kitab Al-Qut al-Qulub yang dikarang oleh Thalib al-Maki dan belajarnya pun pada saat menunaikan haji di tahun 377 Hijriah. Kita bisa mikir bareng-bareng, kita bisa renungi bareng-bareng. Ubaidillah yang digembar-gemborkan sebagai sosok ulama besar, pemimpinnya para ulama-ulama terkemuka, ternyata hanya belajar kitab Qut al-Qulub, kitab tasawuf yang populer di zaman itu, karangan dari Abu Thalib al-Maki. Tetapi belajarnya pada saat menunaikan ibadah haji. Kita pikir, orang ibadah haji pada umumnya berapa hari? Katakanlah 40 hari lah. Nah, mempelajari kitab Qut al-Qulub hanya 40 hari, kemudian pulang, lantas digembar-gemborkan sebagai ulama besar yang penuh ilmu, pemimpinnya para ulama. Ini logika saya dan logika penonton pun bisa menyimpulkan orang yang belajar 40 tahun itu alimnya semacam apa. Wong kita yang mondok bertahun-tahun saja, ini satu fakta. Mempelajari jurmiyah saja butuh 1 tahun, kemudian mempelajari MRT butuh 1 tahun, kemudian mempelajari alfiyah pada umumnya di pesantren 2 tahun, kemudian Johar Maknun dan lain sebagainya. Ini butuh bertahun-tahun untuk mempelajari alatnya bahasa Arab. Sedangkan Ubaidillah ini hanya ditemukan cerita bahwa Ubaidillah ini ngaji hanya sekitar 40 hari karena pada saat berangkat haji. Kemudian dinarasikan sebagai ulama besar, pemimpinnya para ulama. Ini kan pret. Bahwa sejarah tidak mencatat soalnya. Seharusnya ulama besar, apalagi pemimpinnya para ulama, ini terdokumentasi di berbagai buku-buku sejarah. Ternyata dalam buku-buku sejarah ini tidak ada sosok Ubaidillah yang digembar-gemborkan sebagai pemimpinnya para ulama besar. Nah, ini kita temukan bahwa Ubaidillah yang dinarasikan sebagai ulamanya para ulama ini hanya bualan semata oleh klan Ba'alawi. Karena di kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 80 ini mengatakan semacam itu. Saya ajak
Muslim di Indonesia untuk cerdas bareng-bareng, terlebih untuk para gus dan para kiai. Jangan hanya diam, lebih-lebih untuk gus-gus dari pondok pesantren. Kalian semua ini menjadi rujukan umat Muslim di Indonesia. Jangan hanya diam, suarakan kebenaran. Apa yang ditakutkan? Bukankah menyuarakan kebenaran ini suatu keharusan? Ketika Anda gus-gus dari pondok pesantren yang besar diam, lantas apakah harus saya yang bicara, seorang anak petani kampung yang harus membongkar kitab-kitab Ba'alawi? Anda harusnya malu dengan saya yang hanya anak seorang petani kampung saja berani membongkar kitab-kitab khurafatnya Ba'alawi, kemudian saya berani menyimpulkan bahwa Ba'alawi ajarannya sesat. Kenapa Anda yang hidup di lingkup dengan segudang ilmu pengetahuan justru diam, tidak berani membongkar kebobrokan Ba'alawi? Ini sangat memprihatinkan kalau menurut saya kalau dibiarkan. Kemudian saya baca lagi ya, ini masuk di As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 81. Tagnya saya tampilkan di layar, nanti penonton bisa ikut menyimak dan ikut membaca. Wa yudhihu Ibnu Ubaidillah As-Saqaf hakikata silati Ubaidillah Ibni Ahmad Al-Muhajir bil ilmi biqaulihi wa qad naqalu anil Yaqut As-Samin anna Ubaidillah Ibna Ahmad ammu kibarin ma'a annahum lam yadhkuru lahu atharon min athari ilmihi illa qira'atahu likutil qulub ala muallifihi wa tamtanu ala dzalika ala allau kana hunaka atharun akbaru minhu la dzakaruhu wa kabbaruhu. Artinya apa? Artinya Ibnu Ubaidillah As-Saqaf menerangkan tentang kebenaran antara Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dengan ilmu pengetahuan. Ini yang cerita Habib. Jadi Ibnu Ubaidillah As-Saqaf ini menerangkan kebenaran antara Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dengan ilmu pengetahuannya. Jadi menurut Ibnu Ubaidillah As-Saqaf bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini mereka telah meriwayatkan dari Al-Yaqut As-Samin bahwa Ubaidillah bin Ahmad ini memimpin banyak ulama, namun mereka tidak menyebutkan sedikit pun jejak ilmunya kecuali bacaannya tentang Qut al-Qulub berdasarkan pengarangnya. Mereka samar-samar tentang hal itu, seolah-olah ada jejak yang lebih besar darinya. Mereka akan menyebutkannya dan membesar-besarkannya. Ini jelas banget. Penelitian dari pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut bahwa yang dikatakan Ibnu Ubaidillah As-Saqaf bahwa Ahmad Al-Muhajir sebagai tokoh ulama, tokohnya para tokoh ulama, pemimpinnya para ulama-ulama besar, ini hanya cerita saja, karena tanpa bukti dan tanpa data-data yang menguatkan. Ibnu Ubaidillah As-Saqaf hanya menjelaskan bahwa Ubaidillah bin Ahmad ini memimpin banyak ulama, tetapi tidak menyebutkan sedikit pun jejak ilmunya. Artinya bahwa Ubaidillah bin Ahmad digembor-gemborkan sebagai tokoh, sebagai pemimpinnya para ulama, tetapi tidak pernah dijelaskan jejak ilmunya. Ini kan mencurigakan. Seorang yang digembar-gemborkan sebagai tokoh dengan keluasan ilmu, ini jejaknya itu harus banyak, rekam jejaknya harus jelas. Orang-orang yang itu di zamannya ini juga tentunya banyak yang tahu kalau memang benar-benar Ubaidillah bin Ahmad ini ulama besar yang memimpin para ulama, tetapi jejaknya tidak ada sama sekali. Yang ada hanya
cerita bahwa Ubaidillah bin Ahmad ini belajar kitab tasawuf Futhul Qulub tadi, yang hanya beberapa hari karena belajarnya semasa berangkat haji. Nah, orang belajar ilmu agama nggak ada seumur jagung waktu belajar, ya ini kapasitasnya seberapa, kemudian dinarasikan sebagai ulama besar, pemimpinnya para ulama, ini kan bualan. Ini bualan karena penarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut pun menelusuri jejaknya tidak ditemukan. Nah, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti nasab Alawi, kemudian disebut sebagai orang yang kualat, orang yang menentang nasab yang sudah disahihkan oleh para ulama dulu. Ternyata kitab As-Sufiyah fi Hadramaut pun meneliti keberadaan nasab Alawi yang sunyi dari sejarah. Jadi bukan hanya Kiai Imaduddin Usman saja. Pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadratil Maut pun meneliti dengan penemuan yang sama. Kemudian saya teruskan, mereka samar-samar tentang hal itu. Artinya cerita keberadaan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini hanya cerita samar-samar dari mulut ke mulut, yang disampaikan atau yang menyampaikan itu ya dari klan Balawi sendiri. Ini kan sangat mencurigakan. Adanya sosok Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ini keberadaan ceritanya itu samar-samar, dan cerita itu munculnya dari klan Balawi sendiri. Ya ini kan bisa disebut bahwa cerita itu hanya mengada-ada. Bisa jadi bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini tidak hijrah ke Hadramaut, atau sosoknya bisa disebut fiktif. Ini juga bisa karena tidak ada orang sezamannya yang tahu asal usulnya. Kemudian tak jelaskan lagi, seolah-olah ada jejak yang lebih besar darinya. Mereka akan menyebutkannya dan membesar-besarkannya. Nah ini, bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang diceritakan oleh Ba'alawi sebagai tokoh moyang yang penuh ilmu, yang penuh keramat, pemimpinnya para ulama, ini ternyata omong kosong, ceritanya samar-samar. Bahkan cerita ini hanya dibesar-besarkan, seakan-akan ada kejadian yang luar biasa, seakan-akan bahwa Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir ini benar-benar sosok dengan ilmu yang luas. Tetapi cerita ini hanya dibesar-besarkan oleh klannya sendiri. Ini yang ngomong kitab As-Sufiyah fi Hadramaut loh, bukan saya. Saya hanya membaca. Berarti kesimpulannya bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang disebut sebagai tokoh luar biasa di kalangan Ba'alawi itu hanya cerita dari mulut ke mulut yang dikeluarkan dari klan Ba'alawi sendiri, dan diketahui hanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempelajari kitab tasawuf yaitu Futhul Qulub. Kemudian saya lanjut, ini masih di halaman 81. Wa fi kalam Ibni Ubaidillah dalilun ala annaman wasofuhum bi kibaril ulama minal mutasawwifati lam ya'rifu bil ilmi li'anna dina sufiyati kullahu qaimun alal jahli wa taqdisil ashkhas wal bukti an manhajil kitab wa sunnah wal yu'aqidubnu Ubaidillah anna kafiron minal alawi alladina tarjama lahum asyali fi masro'ihi lam ya'rifu bil ilmi laqad kanat Hadramaut ya ar-ra'idatu fi jalbin wastiro titasawubi.
Dalam perkataan Ibnu Ubaidillah, ada bukti bahwa mereka yang menggambarkan mereka sebagai ulama besar adalah kaum sufi. Jadi Ahmad bin Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang disebut-sebut sebagai ulama besar, ini hanya ulama sufi yang menyebutkannya. Dan ulama sufi itu tentunya didikan dari klan Ba'alawi sendiri. Jadi kayak sudah direncana. Jadi sosoknya sengaja dibesar-besarkan oleh klannya sendiri dan oleh orang-orang yang ada di lingkupnya. Mereka tidak mengerti keilmuan karena keseluruhan ajaran tasawuf itu berlandaskan pada kebodohan. Jadi yang menganggap bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini ulama, ini hanya orang-orang bodoh, yaitu orang-orang sufi didikan dari Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sendiri. Karena menurut kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, Sufi ala Ba'alawi ini adalah keseluruhan ajaran tasawuf itu berlandaskan pada kebodohan. Ya bodoh lah, orang belajar kitab Qut al-Qulub cuma sekitar 40 hari, gimana menguasai tasawuf yang sesungguhnya? Tentu tasawufnya tasawuf ngawur. Karena itu pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut mengatakan bahwa tasawuf Ba'alawi adalah tasawuf yang ngawur, berlandaskan pada kebodohan, mensucikan manusia dan menjauhkan diri dari metode kitab dan sunnah. Justru tasawuf dari klan Ba'alawi, yaitu Syiah Imamiyah, ini tasawuf yang justru tidak berlandaskan pada kitab dan sunnah. Bahkan Ibnu Ubaidillah membenarkan bahwa banyak orang Alawi atau Ba'alawi yang disebutkan Asyali dalam kitab Masra Urawinya ini tidak dikenal karena ilmu pengetahuan mereka. Hadramaut merupakan pelopor dalam membawa dan mengimpor tasawuf. Ini jelas ya. Jadi Asyali atau Asyili dalam kitab Masra Urawi ini mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini bukan klan yang berpendidikan. Jadi klan yang bodoh. Sehingga ketika di situ Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir digembar-gemborkan sebagai tokoh ulama, ulamanya para ulama, ini cerita yang dibesar-besarkan, yang sejarahnya tentu tidak ada. Karena orang besar, orang yang ilmunya bermuara, tentu karyanya banyak, jejak-jejaknya banyak. Nyatanya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir tidak ada jejak sama sekali. Apakah penonton percaya bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir adalah tokohnya para ulama? Saya tidak percaya. Karena jangankan ulama besar, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur saja, ini jejak, rekam jejaknya itu banyak, bisa kita temukan di media-media, di surat kabar, di internet kita cari juga banyak. Itu baru seorang kelas camat, bupati, atau gubernur. Nah ini ulamanya para ulama, tentu dokumentasi tentang keulamaannya harusnya banyak. Ketika kita mencari dokumentasinya tidak kita temukan, apakah kita masih akan tetap ngotot bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sebagai tokoh yang benar-benar ulamanya para ulama? Ini otak kita dilatih untuk berpikir waras. Jangan hanya ikut-ikutan. Kita dilatih untuk teliti dan jeli dan mengkaji. Ini sebenarnya masih panjang. Kemudian saya masuk di halaman 353. Saya loncat dari halaman 81, saya loncat ke halaman 353. Wanat kuru sawahidun min aqwali ma'dhamihim li isbatima kulna bifaqad ja'a fi tarjamati Abdillah ibn Abi Bakrin al-Idrus wa mimma waqa'a lahu min ihya'il mauta wali zawjatihi asyarif Aisyah binti Umar al-Mu'dhar maradon syadidan wa harraquha fa idza hiya mayitatun fa ata ilaiha sahibu tarjamati wa nadaha bi ismiha
salah sama rotin fajabathu fisalisati wa ufiyat minal marot. Kami akan menyebutkan bukti dari pernyataan sebagian besar dari mereka untuk membuktikan apa yang kami katakan. Diriwayatkan dalam riwayat Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, di antara yang menghidupkan kembali orang mati, yaitu adalah istrinya yang syarifah Aisyah binti Umar al-Muhdor, yang jatuh sakit parah. Mereka memindahkannya dan mendapati bahwa dia telah meninggal. Kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu mendatanginya dan memanggil namanya sebanyak 3 kali. Dan dia menjawabnya pada kali ketiga dan sembuh dari penyakitnya. Ini sebuah pernyataan dari pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Ini pengarangnya itu kan Amin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di ya. Jadi pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini Amin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di ini mengatakan, menyimpulkan bahwa ajaran Ba'alawi disebut sesat dan menyesatkan ini setelah melalui proses kajian yang panjang dengan membuka seluruh kitab-kitab karya ulama Ba'alawi yang memang isinya cerita-cerita khurafat. Dan pengarang atau penulis dari kitab As-Sufiyah fi Hadramaut akan membuktikan kesesatan yang ditemukan dalam kitab-kitab karya Ba'alawi. Inilah bukti bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus ini menghidupkan istrinya yang sudah meninggal, yaitu Syarifah Aisyah binti Umar al-Muhdor, yang pada saat itu sakit parah. Kemudian istri yang sudah meninggal itu dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian didatangi oleh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dan dipanggil namanya 3 kali. Dalam panggilan yang ketiga, ini istri yang sudah meninggal itu hidup lagi, kemudian sembuh dari sakitnya. Nah, ini berarti dalam cerita ini Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini mampu menghidupkan istrinya yang sudah meninggal, cukup dipanggil namanya 3 kali. Nah, cerita konyol semacam ini ada dalam kitab Masra'ur Rawi halaman 163 juz 2. Jadi pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut dalam menyimpulkan bahwa ajaran Ba'alawi itu memang sesat dan menyesatkan, ini tidak asal ngomong, sudah melalui proses penelitian yang panjang. Ya, diantaranya ya cerita-cerita yang khurafat yang tertulis di berbagai kitab yang menjelaskan tentang keramat-keramat Ba'alawi itu memang isinya khurafat. Yaitu tadi contoh bahwa Habib bisa menghidupkan istrinya yang sudah meninggal. Ini kan bukan pekerjaan manusia, karena mati dan hidup itu urusan Allah. Ketika manusia mengaku bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, ini tidak pantas karena itu urusan Allah. Quran sudah sangat jelas menjelaskan bahwa seluruh alam semesta itu ada di bawah genggamannya. Artinya atas kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hidup dan mati. Ketika manusia mengatakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka saya sebut ini dongeng semata. Dan yang dongeng itu ya Habib sendiri, bukan orang yang menyaksikan. Beda lagi dengan keramat-keramat yang memang itu benar-benar keramat dan muncul dari wali yang benar-benar wali, bukan walinya Ba'alawi. Saya kasih contoh satu keramat yang memang mengesankan dan bisa dipertanggungjawabkan. Keramatnya Imam Syafi'i pada saat mau menempuh perjalanan menuju ke tempat pendidikan. Ini Imam Syafi'i dibekali beberapa puluh uang oleh ibunya, yang kemudian uang itu dijahit dalam salah satu kain, kemudian kain itu diikatkan,
di lengan sini, kemudian uangnya itu tersembunyi di KTP. Nah, di pertengahan jalan ini Imam Syafi'i bertemu dengan puluhan perampok. Tentu Imam Syafi'i ditanya membawa barang berharga atau tidak. Tetapi karena Imam Syafi'i pada saat itu sudah dikasih peringatan oleh ibunya, walau dalam kondisi apapun kamu harus jujur. Karena nasihat ibunya itulah terngiang-ngiang di telinganya Imam Syafi'i dan masih ingat, sehingga uang yang dibawa Imam Syafi'i ini, justru Imam Syafi'i jujur pada saat ditanya itu apa. Bahkan si perampoknya itu tidak mengetahui kalau Imam Syafi'i ini membawa uang yang tersembunyi di KTP. Tapi karena Imam Syafi'i ditanya bawa apa saja, sehingga jujur, saya bawa uang ini uang ibu yang diberikan ke saya sebagai bekal perjalanan. Perampok melihat kejujuran Imam Syafi'i ini justru salut, justru terkesan, bukan malah merampok, tapi karena melihat akhlak mulianya Imam Syafi'i ini justru perampok dan seluruh pengikutnya ini tobat, sadar. Lah ini namanya keramat, khorikul ada. Pada umumnya orang dikasih harta ini mau, tetapi ini justru nangis. Si perampoknya justru nangis, justru menyadari kesalahannya karena melihat kejujuran dari Imam Syafi'i. Nah, itulah keramat dari wali yang sesungguhnya, bermanfaat untuk orang lain. Bukan cerita-cerita yang gedebrus kayak di kitab-kitab Balawi. Ini keramat apaan? Menghidupkan orang yang sudah mati, tapi diceritakan oleh dirinya sendiri tanpa bukti yang akurat. Siapa yang percaya? Kalau Muhyiddin masih pada percaya, ya silahkan bodoh selamanya. Jadi banyak sekali kumpulan cerita-cerita khurafat oleh Habib Ba'alawi yang disusun oleh penulis kitab As-Sufiyah fi Hadramaut sebagai bukti argumen penulis kitab As-Sufiyah fi Hadramaut bahwa ajaran Ba'alawi ini sesat dan menyesatkan. Lantas, apakah pengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini ahli sunnah wal jamaah? Untuk penonton yang bingung, jangan-jangan bukan ahli sunnah wal jamaah. Syekh Amin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di ini adalah tokoh ahlu sunnah wal jamaah dan mengarang kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini sebagai sanggahan dari ajaran-ajaran Ba'alawi yang sesat menyesatkan untuk menjaga ajaran ahlu sunnah wal jamaah agar tidak ternodai oleh ajaran-ajaran Ba'alawi. Itu alasannya. Sehingga penonton, saya harap seiring waktu menonton video saya dengan kajian-kajian kitab, baik kitab Ba'alawi maupun bukan, yang intinya masih menjelaskan tentang klan Ba'alawi, saya harap makin kesini makin pada cerdas. Kita pribumi, kita warga Indonesia asli, masa iya kita harus kalah dengan penjajah? Jangan sampai kita selalu diinjak-injak oleh penjajah. Kita harus bersatu, kita usir penjajah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh penonton di seluruh Indonesia.